اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di pinggir sumur. Yang jawab salam insyaallah panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di duren sawit. Yang jawab salam insyaallah pulang dari sini banyak duit. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa afdali anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma idhin bi jahannam. Yawma idhin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ahsana ar-rajulu as-salah wa atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis salah hafidhakallah kama hafidtani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil Fadilatul Qurama Asyrafa wal Fudala yang kami muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami muliakan, yang kami taklimi Ketua DKM Masjid Al-Quba serta segenap panitia peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat wal afiyah, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan keturunannya semua Allah jadikan keturunan yang solehin solehat. Hadirin kaum muslimin muslimat, Pak Sabirin dan Pak Ahmad, baik tukang sayur maupun tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum sunat, insya Allah yang hadir semuanya jadi orang terhormat, kelak masuk surga bersama kanjeng Nabi Muhammad ya Rabbal. Hadirin yang kami muliakan, saya mengawali sallallahu Nabi Muhammad. Bu, kalau suami ibu lagi ngobrol sama ibu, malah suaminya ngobrol sama janda sebelah, marah apa enggak? Nah, kira-kira begitu. Saya lagi ngomong, ibu jangan ngobrol sama yang lain ya Bu ya, sallallahu Nabi Muhammad. Beberapa minggu yang lalu dalam peringatan Maulid Nabi, saya diundang di salah satu lapangan di Indramayu yang hadir ribuan anak pang, dan anak pang itu hadir bukan dari hanya wilayah Jawa Barat, dari DKI, dari Depok, kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Timur hadir. Itu 1000 lebih anak-anak pang. Yang saya lihat anak-anak pang itu nggak tahu belum pinter atau kepinteran, karena baut-baut motor naruhnya di kuping, taruh di sini, badannya dikelir semua. Tapi Bu, saya nggak nyangka, dari situ saya banyak belajar. Ternyata rasa syukur mereka yang kadang-kadang disampingkan sama orang yang ngerti, malah justru dia mensyukuri nikmat Allah mungkin lebih dari kita. Saya berangkat dari sini keluar tol Cikampek. Tol Cikampek belok kiri arah kemudian ke arah Cirebon. Saya ketemu di Subang sama anak pang. Lanjut dari Subang saya
ketemu lagi anak pang itu di perapatan Jatibarang Indramayu. Terus saya arah ke Gunung Jati, ketemu lagi anak pang. Saya coba-coba gitu, kita belajar banyak dari mereka. Saya keluarkan uang 10.000, lalu uang itu dijembreng sama mereka, dan mereka langsung, ya Allah, saya mimpi apa, dapat rezeki besar. Yang saya catat ibu, yang membuat batin saya menangis, anak pang yang gak sholat kata orang, gak pernah ngaji karena hidupnya di jalan, lalu kemudian tak tanggung-tanggung saya didoakan banyak. Pertama saya masih ingat didoakan mudah-mudahan Pak Haji sampai tujuan selamat. Yang kedua dia doain anak saya, mudah-mudahan anak-anak Pak Haji jadi anak-anak baik semua, padahal dia juga bukan orang baik. Yang ketiga saya didoain mudah-mudahan Pak Haji katanya bisa balik lagi ke Mekah Madinah. Banyak saya didoakan, minimal 5. Nah pulang dari sana, alhamdulillah saya dapat rezeki. Saya kasihkan ke istri saya. Begitu amplopnya dibuka, duitnya dihitung, saya nunggu. Saya didoain nggak seperti didoain sama anak pang? Ternyata bini saya tungguin 5 menit, 10 menit, duitnya sudah selesai dihitung, dimasukkan di dompet, masuk kamar. Ini kira-kira bini kita yang ada di masjid kalau suaminya ngasih duit, ada nggak yang langsung angkat tangannya, ya Allah bang, abang emang orang baik, ya Allah jaga suami saya sehat walafiat, ya Allah aku nitip kepadamu, ya Allah jangan sampai di jalan kena musibah, ya Allah berikan panjang umurnya, sehat walafiat, rezekinya makin banyak. Ada bini kita yang doain begitu? Pret, nggak ada. Allah Nabi Muhammad. Bapak-bapak yang sekarang ada di masjid ini, besok pagi kan hari Minggu ke pasar. Barangkali ini omong bohong, bapak minum jamu pakai uang 10.000, minum jamu 5.000, 5.000-nya jangan diambil, mbak, ambil aja mbak. Ini pagi hari ini saya pengen sodako sama mbak. Itu tukang jamu nggak mungkin diem mulutnya, pasti doain. Saya udah sering coba sama tukang jamu, doain, ya Allah Pak Haji mudah-mudahan sehat Pak Haji, rezekinya banyak. Banyak didoain, goceng. Cobain, barangkali saya ngomong bohong. Lebih nih kita jangan 5.000, masih 1 juta aja belum tentu doain begitu. Iya apa enggak? Jangan bini hansip, bini ustadz juga begitu. Makanya saya mau ajak saudara ini yang kami muliakan, saya ketemu sama orang yang sudah 35 tahun hidup, alhamdulillah sehat, Allah kasih sehat, tapi minumnya harus pakai selang, makannya harus pakai selang, dan mohon maaf buang hajatnya pun harus pakai selang. 35 tahun. Kalau bapak keluar dari sini, ini kan joglo ya, keluar belok kiri terus, sebelum perapatan Serengseng itu ada pengajian komunitas orang-orang yang Allah cabut nikmat pada matanya. Allah nggak kasih nikmat matanya, sejak lahir nggak pernah tahu istrinya seperti apa, sejak lahir anaknya nggak pernah lihat wajahnya seperti apa. Saya tanya, saya bilang doa apa yang dipanjatkan kepada Allah? Ternyata doa yang dipanjatkan, ya Allah, kalau memang hari ini saya mau dicabut nyawanya, ikhlas. Kalau memang hari ini saya ini sudah kontrak hidupnya habis, alhamdulillah, izinkan saya ya Allah, walaupun 1 menit saya bisa melihat wajah anak-anak saya seperti apa, wajah istri saya seperti apa, barulah hamba ikhlas ridho menghadapmu ya Allah. Ini kan kita yang di sini alhamdulillah kaki bisa jalan, makan masih bisa nikmat, hidup ini kita tidak perlu pakai alat bantu napas. Alasan apa lagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah? Pantas kalau Allah mengingatkan kepada kita, abi ayyi ala'i rabbikuma tukal, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan.
Bu, bersyukur sama Allah itu ada yang disebut ru'yatun ni'am, ada disebut ru'yatul mun'im. Kalau ru'yatun ni'am dapat duit, alhamdulillah ya Allah, kau maha baik ya Allah, ya Ghani, ya Basit, kau yang memberikan banyak uang rezeki kepada saya, terima kasih ya Allah, rezekinya dapat di kantong tidak keluar. Tapi ada cara bersyukur kepada Allah, itu ru'yatul mun'im, artinya sorbul abdi ma'an amallah alaihi, mendaya gunakan segala sesuatu yang kita miliki untuk meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad. Bu, syukuri ya Bu, udah suaminya model apa aja terima kasih, mau dikasih duit seberapa terima kasih. Saya belajar dari ibu saya. Ibu saya anaknya 12, gak usah wow anak emak gua ya, 12. Saya masih ingat tuh omongan ibu saya. Saya kalau makan nasinya dikasih sebangkul tuh, gede banget, banyak nasi. Saya masih ingat suatu ketika dikasih ikan yang masuk angin itu. Nah, ikan kembung. Ikan kembung dipotong jadi 12. Saya tanya, "Mak, kenapa lauknya kecil banget, nasinya banyak?" Ibu yang bijaksana, suaminya nggak punya uang, supaya suaminya nggak marah, anaknya jadi tentram. Ibu yang bijaksana, dia ngomong, "Nak, kalau ikannya yang banyak nanti cacingan, tapi kalau nasinya yang banyak kamu sehat." Itu punya bini begitu Pak, kita kayaknya napas panjang, umur panjang. Ini banyak orang yang laki-laki umurnya pendek itu gara-gara perempuan. Kalau perempuannya yang baik Pak, kita ke mall, mobil kita nggak bagus nih, mobil kita jelek, mohon maaf, tangga sebelah parkir mobilnya bagus begitu. Kalau bini kita, bini yang soleha, adem suami, "Bang, nggak usah pusing, saya nggak marah, biar kata mobil abang buka pintunya kudu dijejek. Kalau nggak dijejek pakai kaki nggak buka." Sementara yang lain pakai remote. Tapi bini yang santun, bini yang soleha, dia akan ngomong, "Bang, yang salah bukan abang, yang salah orang sebelah. Ngapa mobilnya bagus parkir dekat mobil kita yang jelek ya Bang?" Selesai tuh. Suaminya adem, bini juga adem kalau begitu. Maka sejak pulang dari acara ini, syukuri terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tadi kita mahalul qiyam sama bentabok tadi tuh, sholawat kepada Rasulullah ya. Bapak ibu yang sering bolak-balik Mekah, bersyukurlah kepada Allah. Saya ngiri sama teman saya, jadi belum lama datang dari Mekah Madinah jam 10 malam, jam 2 sudah berangkat lagi. Kadang bininya yang protes, di rumah baru sehari 2 hari berangkat lagi. Saya tanya, saya bilang umroh udah berapa kali? Dia bilang 100 lebih. Bolak-balik sana. Saya tanya, kalau di Mekah Madinah doanya apa yang dipanjatkan? "Ya Allah, kalau saya meninggal, amal apa yang bisa saya berikan kepadamu?" Cinta saya kepada Rasulullah juga belum seberapa dibanding cintanya Rasulullah kepada saya. "Ya Allah, nun di keheningan malam di Masjid Nabawi ini, mohon ampunanmu ya Allah, karena saya nggak akan bisa mengandalkan ibadah yang saya lakukan, karena ibadah saya jauh dari harapan." Maka tadi alhamdulillah sholawat, kita merasakan kehadiran Rasulullah. Makanya ibu boleh kalau malam baca assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya man khaira khalqillah, assalatu wassalamu alaika wa ala alika wa ashabika ajma'in. Al-Fatihah. Netes tuh air mata kalau malam. Nah ini Andro tadi pukulannya bagus. Saya mau nanya sama yang tim Androhnya, ustadznya suaranya bagus, pukulannya saya tadi menikmati banget Ustaz. Ibu-ibu saya mau nanya, ini tadi enak nggak Andro tadi? Nah saya mau nanya, tolong anak Andro perwakilannya. Kata ibu-ibu enak. Kok bisa ibu-ibu ngomong enak apa? Ya jawab, satu orang aja nggak apa-apa.
Nanti amplopnya saya bagi 2 kalau dikasih. Ya, sebab saya Bu, mohon maaf nih kepada pengurus Masjid Kuba, terus terang saya ngaji di mana-mana, uang dari hasil infak panitia tidak 1000 pun saya ambil. Jadi begitu datang saya langsung sedekahkan semua kepada anak yatim. Saya nggak pernah ngambil 2000 pun nggak. Saya langsung sedekahkan semua kepada anak yatim. Anak yatim yang mana? Bini saya. Lah bini saya bapaknya udah nggak ada. Kasihin aja udah. Pak, sedekah yang paling bagus itu ke istri loh. Suami yang coba-coba pelit sama istrinya bangkrut ekonominya. Lagi juga kalau mau hitung-hitungan pinter, nggak ada laki-laki yang bisa ngalahin pinternya perempuan. Laki-laki biar kata pinter nyari barang belum tentu ketemu. Tapi kalau perempuan pinter, suaminya naruh duit di mana aja ketemu. Ustaz, tadi kata ibu-ibu di sana suaranya apa, pukulannya enak itu. Boleh nggak dijelasin kenapa ibu-ibu bisa ngomong enak? Waduh, tim hadronya ganteng-ganteng katanya. Jadi kalau yang nabok nggak ganteng, pukulannya nggak enak dong. Bu, katanya tim hadronya ganteng-ganteng gitu. Ibu tadi dengar ya pukulannya ya. Kenapa dibilang enak? Karena pukulannya nggak sama. Itu yang membuat enak. Ini biar kata yang mukul ganteng, suaranya bagus, tapi kalau pukulannya sama nggak akan enak. Justru yang membuat enak itu pukulannya nggak sama. Lalu Nabi Muhammad. Ini bentar lagi Lebaran ya Bu. Biasanya yang dimasak kalau Lebaran apa? Opor. Ibu bisa jelasin? Saya bayar cash 5 juta. Itu sayur opor, saya suka dan enak. Ibu bisa jelasin nggak kenapa sayur opor enak? Saya naikin deh 7 juta. Nih uangnya saya bawa di tas nih. Apaan lagi? Suami ente belum tentu ngasih uang 7 juta. Nih malam ini saya kasih. Kalau nggak saya naikin 10 juta saya transfer. Bu, opor yang ibu masak kalau Lebaran enak. Saya ngakuin enak. Kenapa orang bisa bilang enak itu? Ayo cepat, saya mau masuk materi Isra Mi'rajnya nih. Kenapa Bu? Yang makan lapar. Oh, yang makan lapar. Jadi kalau nggak lapar pasti nggak enak gitu ya. Oke, masih ada jawabannya. Ibu salah, jawabannya bukan itu. Saya tambahin deh 15 juta. Yang ini boleh-boleh deh bapak-bapak, nggak apa-apa. Saya naikin deh buat bapak-bapak 20 juta. Saya transfer rekeningnya sini. Kenapa? Nikmat. Kenapa? Nikmatnya. Nikmat. Tanpa nikmat kan gak enak. Kenapa Bu? Ibu banyakkan duit ya, dikasih 20 juta nggak mau. Habis dapat LBT. Lalu Nabi Muhammad. Kenapa sayur opor enak? Makan sehat. Kenapa katanya? Yang makan orang sehat. Yang makan orang sehat jadi nikmat gitu. Oke, sayur opor yang makan orang sehat, tapi nggak saya kasih bumbu bikinnya, enak nggak? Coba sehat deh, nggak apa-apa. Tapi ayamnya doang direbus, enak apa enggak? Yang makan sehat, habis sholat keringetan, nikmat. Bikin sayur opor nggak ada bumbunya, sayurnya doang direbus, enak apa enggak? Jadi yang bikin enak apa? Oh, udah dapat contekan bumbunya. Oke, tapi belum keluar uang saya Bu. Sekarang saya mau nanya, kalau memang sayur opor ini enak karena bumbu, saya mau nanya, ada nggak bumbu opor yang enak? Bumbunya apa? Lengkoas. Ada nggak lengkoas enak? Kalau memang enak, suaminya besok pagi kasih sarapan lengkoas.
Atau jahe enak, besok kasih sarapan jahe. Kalau bilang garam enak, besok suruh makan garam aja. Bawang nggak enak, cabai nggak enak, semua nggak enak, bumbunya nggak enak, tapi begitu jadi satu rasanya enak. Kenapa? Karena kumpul bersatu, ikhlas tanpa ada yang sombong, maka menghasilkan suatu yang enak. Di masjid nih, di Masjid Kuba ini bisanya enak kenapa? Kumpul orang. Yang pinter nggak boleh sombong. Kenapa? Karena yang pinter nggak ada artinya kalau nggak ada orang bodoh. Orang bodoh jangan sombong karena nggak ada artinya kalau nggak ada orang pinter. Jadi sama-sama udah. Allah Nabi Muhammad. Saya singkat aja sudah ini yang kami muliakan. Saya singkat nih supaya pulang ibu nanti bawa ilmu. Saya mau sampaikan kalau peringatan Isra Mi'raj tidak terlepas dari bicara tiga. Satu dari dimensi iman, dimensi ibadah, sama dimensi akhlak. Saya mulai dari dimensi iman. Perjalanan Isra Mi'raj itu bukan sembarang perjalanan, Bu. Makanya peristiwa yang diawali dalam surat itu menggunakan subhana. Kalau diawali dengan subhana, berarti kejadiannya sangat luar biasa. Bu, kejadiannya sangat luar. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jarak tempuhnya 1.500 km. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha jaraknya kurang lebih kalau dihitung 9.720.000 juta. 720.000 juta. Jadi 9 miliar lebih, sementara perjalanannya hanya sebagian malam. Makanya tidak akan mungkin percaya kalau pakai otak, pakai akal, maka orang bisa percaya kalau menggunakan dimensi iman. Makanya Abdullah Al-Haddad, Syekh Abdullah Al-Haddad, beliau sampaikan sakhir aklaka li'ilmik, tundukkan akalmu pada ilmumu, tundukkan akalnya pada ilmumu. Manusia dimuliakan oleh Allah adalah karena akalnya. Tapi kalau akal tidak ada ilmunya, nggak akan sempurna. Sekarang manusia sama gajah gedean mana? Manusia sama gajah gedean mana? Kalau suruh gulat, menangan gajah pemenangan manusia? Menangan manusia. Buktinya manusia bisa menundukkan gajah walau jumlahnya 1000 gajah. Kenapa? Karena manusia punya akal, tapi akalnya nggak akan sempurna kalau nggak punya ilmu. Makanya itu sebabnya di mana-mana pada peringatan apapun di situ ada kajian ilmunya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi dimensi iman. Yang kedua adalah dimensi ibadah. Nah ini masuk nih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, Bu, lihat sini. Sholat itu hasil Isra Mi'raj. Bu, sholat hasil Isra. Gerakannya ada 9. 1 berdiri. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga ruku, iktidal. Berikutnya sujud, duduk antara 2 sujud, tasahud awal, tasahud akhir, salam. Ada 9 gerakan. Tidak ada sesuatu ibadah yang paling dahsyat kecuali sholat. Karena sholat ada 3 hal penting, yang 4 hal penting dalam sholat. 1 wudhu, yang kedua adalah waktu, yang ketiga gerakan, yang keempat zikir. Itu yang ada pada sholat. Saya akan mulai gerakannya dari mulai wudhu. Bu, lihat sini. Biarin anak kecil ngobrol nggak apa-apa. Emang anak kecil tuh dimana-mana ribet tapi bikin seneng. Saya aja kalau pulang ke rumah itu nggak nyari bini pertama. Yang cara cari anak saya. Sama suami ibu juga dari mana-mana pulang ke rumah yang dicari biasanya anaknya. Dan anak itu unik memang. Kadang-kadang malah bikin imam salah ya bocah kecil.
Karena di mana-mana musola masjid jamaah yang banyak anak kecil. Apalagi taraweh. Ini bentar lagi taraweh nih. Ya Bu, biasanya ibu-ibu luar biasa Pak. Begitu taraweh itu orangnya belum ada, sajadahnya udah ada. Yang paling kurang ajar kadang-kadang datang cuma lihat jadwal. Ini giliran imamnya siapa nih? Ini kalau giliran imamnya yang lelet, dia pindah ke musola. Sama khutbah Jumat juga sama. Di sini nggak ada tulisannya katanya. Biasanya ada di masjid tulisan. Maksimal khutbah Jumat 15 menit. Bahkan di Tangerang ada saya khutbah Jumat durasi waktu maksimal 5 menit. Khutbah Jumat gak boleh lebih dari 5 menit. Ada masjidnya. Tapi gampang aja, Ustadz gak pusing. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma ba'du fayal hadirunal muslimun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saudara hadirin adalah saudaranya saya. Saya adalah bagian dari saudara dan saudara. Saudara juga punya saudara, saudaranya saudara adalah saudara semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Selesai udah duduk, khutbah kedua, salam, selesai pulang. Bu, Allah Nabi Muhammad. Saya ulang lagi, kenapa ibadah sholat ini ibadah yang sangat luar biasa? Satu, wudu. Ibu lihat sini ke depan. Bu, kalau wudu, sempurnakan wudunya begini. Secara ilmu medis itu merangsang saraf yang ada di otak. Jadi kalau ibu wudu itu merangsang saraf di otak. Dan kumur-kumur yang benar bukan begini Bu. Airnya dimasukkan sini, taruh di hidung, disedot, baru kemudian dibuang. Kenapa begitu? Karena sumber napas masuknya dari hidung, dan hidung nggak boleh kotor. Maka kemudian satu hari kalau sholatnya 5 kali belum ditambah sholat yang lain, berarti hidung kita selalu dibersihkan. Insya Allah sehat. Jadi begitu basuh muka, ini saraf yang di otak terangsang semua. Kalau dari sisi ilmu agama, dalam kitab Riyadhus Shalihin Nabi sampaikan, idza tawadu al abdul muslim awil mu'min wa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'ah nadhara bi ainaihi ma'al ma'au akhiri qatril ma'. Ketika orang muslim itu berwudu begini, maka dosa yang dilakukan oleh muka ini dirontokkan semua oleh Allah melalui jatuhnya air al-qatril ma, atau tetesan air. Jadi begitu kita ngambil air wudhu, taruh di sini, dosa yang dilakukan oleh anggota kepala ini Allah rontokkan semuanya. Ini sumber dosa leher ke atas Bu. Bu, ini sumber dosa leher ke atas. Orang berantem sama suami, nih gara-garanya. Pagi-pagi udah banyak dosa, nih gara-garanya. Sampai Nabi ngomong, salamatul insan bi'ibdil lisan. Manusia yang selamat adalah manusia yang bisa jaga lisannya. Mohon maaf, sama tetangga itu bisa ribut gara-gara ini. Dan bahkan tidak sedikit pagi-pagi kita bukan dzikir malah ngomongin orang. Gara-garanya apa? Ada suami istri keluar dari rumah, suaminya ganteng banget, bininya jelek. Itu begitu keluar, orang banyak yang berbuat dosa. Itu laki bodoh bener, segitu gantengnya, gagah, putih, mobilnya bagus, rumahnya gede, ngapa mau sama bini yang jeleknya begitu? Tuh gara-gara begitu doang tuh, dosa tuh. Makanya ini nih, dan ini yang ngabisin duit Bu. Bu, ini yang ngabisin duit nih. Bedak ke sini, lipstik ke sini. Dan bahkan kemarin isi saya diajakin, alisnya suruh dikerok. Nanti pakai spidol, tuh manusia bodoh. Orang udah dikasih alis sepanjang hidupnya, nggak usah pakai, dibikin pakai spidol, dikerok. Akhirnya apa? Asal mau keluar ribet, bikin dulu. Ini Bu karunia dari Allah. Ini nih, lihat Bu, Bu. Nih, biar kata kena air nggak pernah panjang, segini-gini aja. Beda sama ini.
jarang kena air tapi cepat panjang. Itulah matematikanya Allah. Kalau matematika manusia, kalau sering kena air dia paling subur. Yang jarang kena air nggak subur, tapi nyatanya sama Allah dibalik. Yang sering kena air ini tapi segitu-gitu aja. Ada lagi anggota yang lain tiap hari disiram mulu, segitu-gitu aja, nggak panjang-panjang. Nah ini yang disiram mulu, yang nggak disiram panjang terus. Udah dikerok, ini ngabisin duit. Bu, ada yang alisnya dikerok. Orang udah dikasih alis beneran, ngapain dikerok? Akhirnya apa? Kayaknya di sini sih nggak ada. Dan ini ngabisin, dan banyak dosa dari sini. Tapi begitu ini ambil air wudhu, maka kemudian rontok semuanya. Alhamdulillah. Yang kedua, faida ghusala yadahi kharaja min yadayhi khulu khati'ah. Ternyata begitu kita membasuh tangan kita ini, Bu, sampai sini, ala Nabi Muhammad. Ibu lihat sini. Kalau madhabnya Imam Syafi'i lewat sini. Begitu membasuh tangan kayak begini, maka dosa yang dilakukan oleh tangan semuanya Allah habiskan. Begitu membasuh kaki, dosa yang dilakukan oleh kaki dihabisin sama Allah. Dan fungsinya ketika membasuh tangan, ternyata saraf yang di anggota badan kita ini jadi lebih normal. Ketika membasuh kaki, ternyata darah lebih cepat. Tuh satu. Yang kedua, kenapa ibadah sholat itu istimewa? Karena di sholat ada waktunya. Yang pertama duhur, taruhlah duhur. Waktu duhur kenapa jamnya sudah ditentukan? Ternyata di situ jam segitu energi api keluar, lalu kemudian energi air itu menjadi penting karena untuk menerapi jantung. Makanya sholat duhur harus tepat waktunya. Kenapa? Untuk menerapi jantung lewat energi air. Bu, Profesor Dr. Kiai Haji Sairozi Lamongan, Jawa Timur, itu beliau pernah membuat sampel. Bener nggak sih dosa itu? Bener nggak sih wudhu bisa ngerontokin dosa? Bener nggak sih air wudhu tuh energinya besar? Nah, beliau bikin dua tempat, di sini sama di sini. Yang buat air wudhu taruh sebelah kanan, yang buat cuci tangan ditaruh sebelah sini. Ternyata yang buat air wudhu itu benar-benar berubah dalam 1 bulan, hitam airnya. Sementara yang buat cuci tangan itu nggak hitam, cuma kotor. Ini bukti bahwa energi yang dipakai, air yang dipakai untuk wudhu adalah sangat luar biasa, mampu menarik kotoran-kotoran dosa kita. Makanya airnya berubah menjadi hitam. Bu, jadi duhur jangan dirubah. Jam 12 itu energi api keluar, dan terapi yang terbaik buat jantung adalah air. Makanya wudhu itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Jangan digeser. Sekarang banyak orang Islam yang kadang-kadang ngomongnya nggak bener, walaupun sholatnya doyan, tapi ngomongnya nggak bener. Ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngomong barusan azan lagi. Kenapa? Karena sholat duhurnya jam 2:30. Begitu selesai sholat wirid, akhirnya azan lagi. Sholat asar jam berapa? Jam 3 lewat atau jam 3. Kenapa waktunya sudah ditentukan jam segitu? Ternyata saudara hadirin yang kami muliakan, di waktu asar jam 3 itu ada hal yang sangat luar biasa di situ. Asar, maghrib, isya, subuh itu beda-beda fungsinya. Kalau isya itu untuk membuang kalori yang lebih. Kalau subuh, baro'ah minan nar wa baro'ah minan nifaq. Orang yang sholat subuh tepat pada waktunya, Allah bebaskan sifat munafik dan Allah bebaskan dari sentuhan api neraka. Balik lagi Bu, yang pertama ibadah sholat di luar biasa karena ada wudhu. Yang kedua ada
waktu, yang ketiga ada gerakan. Nah ini baru nih, ibu-ibu lihat ke depan semua. Bu lihat sini, ini berdiri begini, ini namanya gerakan keseimbangan badan. Makanya kalau dalam ilmu fikih, kalau mazhab Imam Syafi'i segini, patokan kaki tuh, segini. Ada juga umpamanya yang segini, ya udah nggak usah diomongin, dan ada yang penting sholat. Ini keseimbangan badan. Yang kedua, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allah, saya lihat seluruh dunia nggak ada orang yang sholat itu telapaknya dibalik. Kenapa telapaknya di depan? Energi yang paling besar ada di telapak tangan. Tadi Kori ngaji pegang ini enggak? Biasanya kan begini, muadzin juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegang ini. Saya belum pernah lihat muadzin begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dipegang di sini. Kenapa? Karena energi terbesar di sini. Dan 10 jari, ibu lihat ke depan sini. Saya praktekkan begini, bu, lihat tuh. Nih bu, ini kan 10 jari nih. Kenapa dibuka? Karena energi yang paling besar di telapak tangan. Allahu Akbar. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Energi yang paling besar dari 10 jari ini. Telunjuk. Energi yang paling besar itu dari telapak tangan di telunjuk. Makanya kemarin saya ke bank, lalu kemudian saya ganti ATM, saya rusak, diganti pakainya cukup telunjuk. Kenapa? Energi yang paling besar telunjuk. Dan ibu boleh praktekkan. Pulang dari sini barangkali, wah ini kok jelasnya begini, boleh dipraktekkan. Ini energi paling besar. Makanya kalau ditempelin, orang lebih senang nyetrum pakai ini ketimbang pakai ini. Bu, ibu megang suami pakai begini dengan begini, beda kualitasnya. Beda, makanya orang ini energinya besar. Allahu Akbar. Soal kemudian ada yang begini, ada yang begini, nggak usah diributin. Kalau Imam Syafi'i segini kan, Allah segini. Kalau ada yang lain cuma begini, ya sudah biarin aja, nggak usah diributin. Ada yang begini, ada yang begini. Allahu Akbar. Orang sini kalau Allahu Akbar begini megangnya gimana? Coba lihat sini, bu. Allahu Akbar atau begini? Ditanyain. Ibu kalau sholat Allahu Akbar atau begini? Yang kanan, yang di atas. Yakin? Allahu Akbar. Kalau ada yang diputar ya udah nggak usah diliatin, biarin aja. Dia punya guru deh. Allah bar gitu kan. Ada yang di sini, ada yang begini kan. Bar, ya udah nggak usah diributin lah. Kalau saya diajarin sama kiai saya begini, di atas pusar. Kenapa kemudian dipegang tangan kirinya? Satu, di sebelah kanan bisa 2 kali lipat. Ini darah bergerak di sini. Begitu dipegang lama, dilepas, darah akan langsung lari, lepas. 1 ke mata, 2 ke kuping. Nih bu, lihat, coba dipraktekin begini. Makanya kalau imamnya agak lama, ibu gak usah ngomongin imam, biarin. Dipegang semakin lama semakin bagus. Orang sini kalau terawih seneng yang lama apa seneng yang gak lama? Yang terawih besok nih Ramadan, seneng imamnya yang lama apa yang enggak? Yang lama beneran. Yasin mau? Siapa orang yang baca Yasin sekali sama dengan khatam Quran 3 kali. Jadi kalau besok imam terawih sampai Yasin sampai wa ilaihi turja'un, gak apa-apa, biarin aja. Saya yakin itu jamaahnya seneng di rumah daripada di masjid. Kayaknya nggak ada yang mau kalau sampai Yasin wa ilaihi turja'un ya bu. Malah pengennya carinya yang waladolin gak nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladolin gak nafas. Itu biasanya disenengin. Coba sekarang praktekin.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu gak sembarangan ngomong amin. Idza amanal imam fa aminu. Makmum, kalau imam waladdallin amin, baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika. Siapa yang jamaah ikut amin pada saat iman amin, maka itu berarti aminnya berbarengan dengan malaikat yang di aras. Siapa yang berbarengan aminnya dengan malaikat yang di aras, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka dosanya diampuni oleh Allah, dosa yang telah lalu. Jadi nggak sembarangan tuh amin. Walaupun kemarin sempat ribut, jangan pakai amin, pakai qabul. Ngaji di mana? Diganti qabul. Sampai saya pimpin doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Qabul. Nggak boleh pakai amin. Ntar kalau subuh gimana? Yang pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man lafait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi fadlika syarra ma qadait. Kalau diganti gimana? Ternyata ada panduannya. Kita ngomong amin, itu aminnya berbarengan dengan malaikat dan dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Nih gini nih. Habis ini ngapain? Gini kan? Dan ruku udah pasti cocok, Pak. Orang pendek sama orang tinggi pasti cocok. Kenapa? Karena yang panjang biasanya tangan, yang orangnya tinggi tangannya panjang. Yang pendek tangannya pendek, udah cocok, udah ruku tuh udah pas, udah begini, nggak mungkin begini. Walaupun ada yang lihat ruku begini doang, kan ada yang ruku begini doang kan. Saya pernah lihat ada orang sholat ruku begini doang, malah sampai saya sholat pindah tempat. Nah orang sholat maghrib udah rakaat kedua belum selesai usolli, kan ganggu. Usolli. Oh, usolli. Orang udah rakaat kedua masih usolli aja. Nah, ini Bu, makanya ngaji sebenarnya ceramahnya malam. Kalau di Banten itu saya naik ceramah itu pernah naik 1:30 baru naik. Itu yang jamaah sunyi semua. Kenapa nggak ada bocah? Aki-aki semua. Antep. Persis kayak kalau hari Jumat, Bu. Kalau hari Jumat itu orang nggak ada suaranya, sepi semua. Kenapa sepi? Yang di depan duluan tidur, yang anak muda masih di luar. Emang anak muda kadang-kadang begitu, kalau belum khotomatis sholat belum masuk. Saya balik lagi nih Bu, saya ulang lagi ya Bu. Ini berdiri ini namanya keseimbangan badan. Kuda-kuda ini tepat begini, ini digoyang nggak apa-apa. Coba Ibu rapetin sholat, kesenggol dikit aja sama anaknya itu bisa rubuh. Termasuk kalau berlebih, kekuatannya nggak ada. Makanya agama udah ngajarin luar biasa, berdiri keseimbangan, takbiratul ihram, Allahu Akbar, energi paling besar di sini. Begitu begini nahan darah dari sini nggak muter, berbalik sini, begitu dilepas langsung. Makanya kalau imam lama, Ibu nggak usah marah, semakin lama semakin bagus. Makanya sahabat Utsman kalau tahajud, kalau rakaat pertama suratnya dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat Al-Kahfi baru ruku. 15 juz. Ada orang sini sholat 15 juz. Saya mau nanya sama ibu-ibu, pernah sholat sunnah 1000 rakaat gak? Pernah sholat sunnah 1000 rakaat gak? Mau pahalanya lebih gede daripada sholat 1000 rakaat? Mau gak? Ibu gak usah sholat sunnah 1000 rakaat, tapi pahalanya lebih gede daripada 1000 rakaat. Mau? Coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Huduru majlisi alimin. Ibu-ibu yang hadiri majlisnya orang alim, ibu-ibu datang di pengajian, maksud saya, afdolu min alfi sholati rakaati. Ibu-ibu yang datang ke majelis ilmu itu lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat.
wa iyadati alfi maridin, dan lebih utama daripada jenguk orang sakit 1000. Ibu pernah nengokin orang sakit 1000? Ibu pernah jengukin orang sakit 1000? Ngaji lebih dari itu. Terus kemudian wasyuhudi alfi janazatin, lebih baik daripada takziah ke orang meninggal lalu kemudian mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Itu pahalanya lebih baik itu Bu ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat, nengokin orang sakit 1000 orang sakit, nguburin jenazah 1000 jenazah. Itu pahalanya kalau mau dihitung lebih besar adalah yang ngaji. Berarti kita malam hari ini dapat pahala itu insya tadi gerakannya sampai mana? Gerakannya sampai mana? Ruku buat apa? Buat ngendorin saraf ginjal, ya, saraf ginjal kita biar teratur itu di ruku. Terus kemudian sujud. Ibu pernah sujud? Bu, sampai Nabi sampaikan tidak ada sesuatu yang lebih dekat hubungan hamba Allah dengan Allah adalah kecuali waktu sujud. Maka saya ketika sowan ke ulama, saya tanyakan sama beliau, kalau sujud apa yang dibaca? Ternyata beliau itu punya anak 12-nya jadi kiai semua, punya pondok pesantren, dan bahkan ada yang dokter, dan ada yang bolak-balik ke Mekah haji umroh sudah biasa. Selama haji dan umroh di Mekah Madinah, yang ia panjatkan doanya kepada Allah adalah begini. Catat baik-baik. Ini orangnya hafal Quran, bolak-balik ke Mekah Madinah. Kalau doa begini, ya Allah, saya bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau takdirkan saya ini hafal 30 juz dan tidak pernah bisa tidur. Kalau mau tidur itu baca waqiahnya 100 kali, sallallahu ala Muhammadnya 10.000. Setelah baca itu baru bisa tidur. Hafal Quran, sholawatannya 10.000 baru bisa tidur. Setiap saat kemudian jadi orang baik, ibadahnya selalu jamaah, sodakohnya nggak berhenti. Ketika di Mekah Madinah itu doanya yang dipanjatkan, ya Allah, alhamdulillah saya hafal 30 juz. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa puasa Senin Kemis. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa bolak-balik Mekah Madinah. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa istiqomah ibadah di sini. Kalau memang hafalan Quran, bacaan Quran saya diterima sama Engkau ya Allah, kalau ibadah saya diterima sama Engkau ya Allah, jangan ada pahala sholat yang Kau berikan kepada saya, jangan ada pahala baca Quran Kau berikan kepada saya, jangan ada pahala puasa yang Kau berikan kepada saya. Berikan kepada kedua orang tua saya, karena saya bisa hafal Quran, doa orang tua. Saya bisa bolak-balik Mekah karena doa kedua orang tua saya. Saya bisa berbuat baik karena doa kedua orang tua saya. Maka semuanya ya Allah berikan pahalanya kepada kedua orang tua saya. Itu doa anak soleh, Bu. Itu doa anak soleh begitu. Tapi kalau bukan anak soleh doanya nggak begitu. Saya pernah didatengin anak muda. Assalamualaikum Ustaz, datangin jam 3 malam, ketok-ketok rumah, kenceng. Saya bilang iya, ada apa? Bagus Bu, minta doa. Cuma ada bahasa yang nggak beres. Anaknya ngomong sama saya, Ustaz tolong kasih air buat bapak saya nggak mati-mati, kasihan. Ternyata udah 3 hari 3 malam najah nggak mati-mati. Minta air, kasih air biar cepet mati. Saya tanya, emang ini anaknya 1, 2, 3, 4, 5 udah pada ikhlas? Kata dia ikhlas kalau bapak saya mati. Nah, sudah saya bilang kalau udah ikhlas, udah nggak ada yang nyesel, kasih air, bismillah, minta sama Allah kasih yang terbaik. Jam 4 balik lagi. Bahasanya apa? Alhamdulillah bapak udah mati. Bener apa enggak begitu? Bener enggak? Bener, emang bapaknya udah mati. Bener apa enggak?
Benar, udah mati, cuma ngomongnya salah. Harusnya dia doa, ya Allah berikan yang terbaik buat orang tua saya. Kalau memang gak bisa sehat, saya minta kepadamu yang terbaik ya Allah. Harusnya begitu. Orang tua kalau anaknya sakit ikut sakit, ke rumah sakit ikut gak tidur ya Bu. Kalau orang tuanya yang sakit, anak belum tentu. Orang suruh jagain aja pakai absen. Jangan gua mulu ngapa, yang lain ada noh. Sampai bapaknya sakit di absen, Senin Selasa anak pertama, Rabu Kamis anak kedua, nggak mau tuh. Bu, diulang lagi. Tadi udah sampai mana gerakannya? Gerakannya udah sampai mana? Sujud. Itu ketika sujud biasanya, coba saya buat contoh satu deh. Ada yang mau maju nggak? Siapa namanya? Ini yang kecil, sini maju. Mau nggak maju? Ini yang pakai baju ini kokoh. Sini yang pakai peci yang putih yang ganteng, sini pintar. Sini maju. Sini maju pintar. Sini. Nah, yang pakai ini, ya kamu sini pintar. Sini. Sini maju, satu orang aja, kamu sini. Sini maju. Pegang. Adep sono. Duitnya tunjukin. Ya. Ini duit buat ente. Tapi kalau nggak bisa jawab, bayar 1 juta ke sini ya. Pegang. Ini Bu, saya kasihkan ke dia. Saya ngeliat ini anak, auranya keluar, cahayanya keluar. Insya Allah jadi ulama, jadi orang pinter, jadi orang manfaat. Syukur-syukur lahir jadi presiden nanti. Ya, biar presidennya benar, amin. Pegang, hadapin sono. Saya mau nanya dulu ya. Ini dari sujud nih, biar orang nggak pada sombong. Saya belajar di sini yang gampang. Kenapa saya kasih contoh duit? Karena ibu-ibu nggak ada yang katarak duit. Nggak ada perempuan katarak duit kan? Pegang satunya. Ya. Pegang tangan kiri. Yang 100 ini. Yang 100 sebelah kanan. Kelas berapa sekolahnya pinter? Wah, kelas 3 SMK. Oh, ya. Ini yang di depan kasih sini. Huruf angka berapa yang di depan? Wah, angkanya doang. Ini angka nomor berapa? 1. Ini angkanya berapa? 5. 1 sama 5 gedean mana? Gedean 5. Kalau kamu dikasih duit mama bapaknya, pengen yang gede apa pengen yang kecil? Yang gede. Ya udah ambil tuh 5 gede. Pilih yang gede apa pilih yang kecil? Kecil. Kamu siapa yang ngajarin? Coba pegang. Ini boleh. Saya lihat nih. Saya mau ngomong soal sujud. Sujud itu mohon maaf kalau orang ya kejarlah dunia pasti tidak akan dapat. Kalaupun dapat pasti tidak akan banyak. Kalaupun banyak pasti tidak akan puas. Kalaupun puas pasti tidak akan lama. Saat kata Nabi, ad-dunya darun man la darolah. Dunia itu rumahnya orang yang nggak punya rumah. Ada teman saya bangun rumah 10 miliar baru jadi mati. Akhirnya apa? Buat orangnya, rumahnya buat orang. Ini coba lihat, kamu tunjukin nah, ini pinter nih anak nih. Insyaallah jadi menteri kamu, jadi ulama, jadi menteri. Kamu kalau tadi saya tanya, milih nomor gede, milih nomor kecil. Kecil ya, benar. Ini Bu yang ditunjukkan sama siapa namanya? Namanya siapa? Shoki, namanya nama orang gede nih. Nama pengaruh loh Bu. Bu lihat sini. Dalam kitab An-Nawazir, kamu nggak apa-apa capek nggak begini? Capek nggak? Enggak, ya udah nanti buat kamu tenang aja. Kurang nggak saya tambahin? Kamu jangan ngomporin kurang. Makanya yang saya suruh maju dia mah nggak mau tuh. Bahkan kalau saya ambil lagi juga ikhlas ya. Tuh, cakep nih aja. Emang kayak kamu kurang. Nih, ini saya senang dengan anak begini. Anak segini kan senangnya main, tapi ini ngaji nih. Coba ibu berasa. Yang namanya sujud Bu, kalau dari kesehatan itu ya kalau kita lagi duduk begini, darah sampai ke otak itu maksimal cuma 30%, gak akan lebih dari itu. Tapi ketika sujud, coba pinter praktekin saya sujud. Tenang aja, kantong aja nggak apa-apa. Rumahnya di mana? Oh depan ya udah. Berarti nggak usah naik angkot ya.
Berarti gak usah bayar dong. Kantong dulu, pinter sini. Ya Allah, alhamdulillah. Doain saya ya biar sehat ya. Coba sujud pinter. Nah coba. Ibu bisa lihat ini? Nah, oke, aku berdiri lagi, pinter berdiri. Anggota yang paling banyak diurus ini. Ini kesini paling diguyur air doang. Selesai dah. Paling dibedakin juga minyak wangi, minyak angin. Udah habis. Tapi ini yang ngabisin banyak uang. Ini anggota yang paling terhormat. Kalau orang dipukul ininya masih bisa maklum, tapi kalau ininya ngamuk. Nggak ada yang berani megang otak-atik kepala kecuali tukang cukur. Emang nggak bisa nolak tukang cukur. Saya udah kadang-kadang jengkel. Kenapa? Nggak permisi lagi. Begini aja miring gitu. Dan nggak bisa nolak memang udah sama tukang cukur. Sama kayak kita, Bu. Saya ini bisa ceramah begini bukan karena pinter, bukan. Karena saya kebetulan malam hari ini kumpul sama orang-orang pinter. Yang orang-orang pinter di depan saya ini orang-orang pinter. Saya orang bodoh, tapi ketularan pinter gara-gara duduk sama orang pinter. Pinteran sono apa pinteran sini? Dua-duanya lebih canggih lagi jawabannya. Sebab orang bodoh sama orang pinter itu harus kumpul. Karena orang pinter dapat pahalanya karena jasanya orang bodoh. Orang bodoh dapat pahala juga karena jasanya orang pinter. Sama orang cakep gak boleh sombong. Sekarang kita berada di tempat yang paling baik dan sekarang kita ikut andil menjaga tidak turunnya